Diusir mertua karena dianggap miskin, padahal rumah mewah yang mereka tempati adalah milikku. Saat identitasku terbongkar, mereka datang mengemis dan bersujud di kaki mobilku demi sesuap nasi sisa. Bunyi pel yang beradu dengan lantai keramik menjadi satu-satunya suara ritmis yang kuciptakan pagi ini. Punggungku terasa kaku, dan keringat dingin mulai mengalir di pelipis. Di ruang tengah, suara tawa terdengar begitu renyah, kontras dengan nafasku yang mulai memburu karena kelelahan. Mbak Naya, itu di bawah meja kopi masih ada debu. Kamu ngepel niat enggak, sih? Suara melengking itu milik Rina, adik iparku. Ia sedang duduk santai sambil membolak-balik majalah wedding, kakinya terangkat ke atas sofa yang baru saja kubersihkan 10 menit lalu. Di sebelahnya, Ibu Sari, ibu mertuaku, sedang menikmati teh manis hangat yang juga aku buatkan. Iya, Rin. Sebentar, jawabku pelan, menahan gejolak di dada. Aku, Naya, menantu di rumah ini. Namun, rasanya posisiku lebih rendah daripada asisten rumah tangga. Bedanya, asisten rumah tangga digaji, sedangkan aku dibayar dengan caci maki. Sudah, jangan banyak alasan, sela Ibu Sari tanpa menoleh. Cepat selesaikan. Habis itu kamu duduk sini. Ada hal penting yang mau Ibu bicarakan. Perasaanku mendadak tidak enak. Nada bicara Ibu Sari terdengar lebih dingin dari biasanya. Aku mempercepat gerakanku, memeras kain pel, lalu menyimpannya di belakang. Setelah mencuci tangan, aku menghampiri mereka dengan kepala tertunduk. Duduk, perintah Ibu Sari, dagunya menunjuk ke arah dingklik kecil di sudut ruangan, bukan di sofa empuk tempat mereka duduk. Aku menurut. Ibu Sari meletakkan cangkir tehnya dengan bunyi klunting yang nyaring. Matanya menatapku tajam, seolah sedang menaksir harga barang rongsokan. Langsung saja, Nay, ucapnya ketus. Minggu depan calon suami Rina mau datang membawa keluarga besarnya untuk lamaran resmi. Dan bulan depan, mereka akan menikah. Alhamdulillah, selamat ya, Rin, ucapku tulus. Rina hanya mendengus, memutar bola matanya malas. Simpan saja ucapan selamatmu, Mbak. Aku butuh kamar, bukan ucapan. Aku mengernyit. Maksudnya, Mas Edo itu orang kaya, Nay. Ibu Sari menyela dengan nada bangga yang berlebihan. Dia tidak mungkin tinggal di kontrakan sempit setelah menikah. Rina maunya mereka tinggal di sini dulu sementara waktu sampai rumah baru mereka jadi. Masalahnya, rumah ini kamarnya terbatas. Jantungku berdegup kencang. Firasatku semakin buruk. Lalu, kamar tamu terlalu kecil dan panas. Kamar ibu di bawah. Satu-satunya kamar yang layak, luas, dan ada kamar mandi dalamnya, cuma kamarmu dan Aris di lantai atas. Lanjut Ibu Sari tanpa rasa bersalah sedikit pun. Jadi, Ibu minta kalian pindah. Aku ternganga. Pindah? Maksud Ibu pindah ke kamar tamu? Rina tertawa meremehkan. Ya nggak muatlah barang-barangku kalau ditaruh di kamar tamu. Lagian kamar tamu mau dipakai buat simpan seserahan. Maksud Ibu, suara Ibu Sari meninggi. Kamu yang keluar dari rumah ini. Dunia seakan berhenti berputar sejenak. Aku menatap wajah tua itu, mencari sisa-sisa hati nurani, tapi nihil. Bu, ini rumah tempat tinggal aku dan Mas Aris. Kalau aku disuruh pergi, kami mau tinggal di mana? Suaraku mulai bergetar. Ya cari kos-kosan sana. Atau kontrakan petak yang murah, bentak Ibu Sari. Kamu itu sadar diri dong, Naya. Selama 2 tahun menikah sama Aris, apa yang kamu kasih buat kami? Cucu belum ada. Uang belanja pas-pasan, kerjaanmu cuma numpang makan di sini. Air mataku mendesak keluar. Numpang makan? Selama ini aku yang diam-diam membayar tagihan listrik yang membengkak karena AC di kamar Rina menyala 24 jam. Aku yang mengisi kulkas saat Mas Aris bilang gajinya habis dipinjam ibu. Tapi Mas Aris pasti tidak setuju. Belaku, menyebut nama suamiku sebagai benteng terakhir. Tepat saat itu, pintu depan terbuka. Mas Aris pulang kerja. Wajahnya kusut. Melihat ketegangan di ruang tengah, ia melangkah ragu-ragu. Ada apa ini, Bu? Tanyanya pelan. Bagus kamu pulang, Riz. Ibu sudah bilang sama istrimu. Kamar kalian mau dipakai Rina dan suaminya nanti. Ibu suruh Naya cari kos-kosan mulai hari ini. Aduh Ibu Sari. Aku menatap suamiku penuh harap. Mas, kamu dengar itu? Masa kita diusir dari rumah ini hanya karena Rina mau menikah? Mas Aris menatapku, lalu menatap ibunya yang melotot garang. Bahunya merosot. Pria itu menunduk, menghindari tatapanku.
Dek, panggilnya lirih. Ngalah dulu ya. Bagai disambar petir di siang bolong, pertahananku runtuh. Ngalah kamu bilang, tanyaku tak percaya. Mas, aku istrimu. Ibu menyuruhku pergi hari ini juga, dan kamu cuma bilang ngalah. Rina adikku satu-satunya. Dek, dia mau dapat suami kaya, kita harus dukung biar derajat keluarga ini naik. Kita cari kosan murah dulu ya. Gajiku bulan ini memang sudah habis diminta ibu buat DP catering, tapi nanti aku usahakan cari pinjaman. Aku mundur selangkah. Kecewa bukan lagi kata yang tepat. Aku merasa jijik. Bukan pada Ibu Sari atau Rina, tapi pada laki-laki tidak punya tulang punggung di hadapanku ini. Dasar benalu. Rina melempar bantal sofa ke arahku. Buruan kemasi barangmu. Mas Edo mau lihat kamarnya besok pagi buat ukur wallpaper. Jangan sampai ada bau apek baju-baju murahmu di sana. Dengar itu, Naya. Ibu Sari berdiri, menunjuk pintu keluar. Malam ini juga kamu angkat kaki. Aris tetap di sini bantu-bantu ket tembok. Kamu pergi sendiri. Keheningan menyelimuti ruangan itu sesaat. Aku menghapus air mata di pipi dengan kasar. Rasa sedih itu perlahan lenyap, berganti dengan rasa dingin yang menjalar di dada. Aku menegakkan punggungku. Tidak ada lagi Naya yang menunduk takut. Baik, jawabku tegas, membuat Mas Aris terkejut melihat perubahan nada bicaraku. Aku akan pergi sekarang juga. Bagus kalau sadar diri, cibir Rina. Aku berjalan menaiki tangga tanpa menoleh lagi pada Mas Aris yang masih mematung pengecut. Di kamar, aku tidak mengambil banyak barang. Aku hanya mengambil koper kecil, memasukkan beberapa baju, dokumen penting, dan sebuah kartu debit berwarna hitam, black card, yang selama 2 tahun ini kusembunyikan di sela-sela lipatan baju lusuhku. 15 menit kemudian, aku turun. Ibu Sari dan Rina masih tertawa-tawa di ruang tengah, seolah baru saja membuang sampah busuk dari rumah mereka. Mas Aris duduk di pojok, memijat kepalanya. Aku menyeret koperku melewati mereka. Dek, kamu mau kemana? Nanti aku susul kalau urusan di sini selesai, ujar Mas Aris lemah, setengah hati. Aku berhenti di ambang pintu. Kutatap mereka satu persatu. Rumah ini, dinding yang catnya mulai mengelupas itu, perabot yang mereka banggakan, mereka tidak tahu siapa sebenarnya pemilik semua kemewahan yang mereka impikan. Tidak usah susul aku, Mas. Urus saja ibumu dan adikmu yang berharga itu, ucapku dingin. Aku menatap Ibu Sari. Bu, terima kasih untuk 2 tahun ini. Ingat baik-baik hari ini, Bu. Ingat saat ibu mengusirku seperti pengemis. Halah, banyak drama. Sana pergi, usir Ibu Sari sambil mengibaskan tangan. Aku tersenyum tipis. Senyum yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Baik, Bu. Jangan menyesal nanti. Karena saat aku melangkah keluar dari gerbang itu, aku tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Aku membalikkan badan, melangkah keluar menembus udara sore yang mulai gelap. Di depan gerbang, aku mengeluarkan ponselku yang selama ini jarang kupakai di depan mereka. Aku menekan 1 nomor. Halo, Pak Joko? Jemput saya sekarang. Bawa mobil yang nyaman. Saya mau pulang ke rumah saya yang sebenarnya. Aku menutup telepon. Permainan, menantu miskin, ini sudah selesai. Sekarang, giliran sang ratu kembali ke tahtanya. Dan karma baru saja mulai bekerja. Angin malam menusuk kulit, namun rasa dingin itu tak sebanding dengan kebekuan di hatiku. Aku berdiri di pinggir jalan raya, sekitar 100 meter dari gang rumah mertua. Koper kecilku berdiri tegak di samping kaki, satu-satunya saksi bisu pengusiran yang baru saja kualami. Beberapa tetangga yang lewat menatapku dengan pandangan bertanya-tanya. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu Naya, kan? Menantunya Bu Sari? Kok bawa koper malam-malam? Diusir kali. Kasihannya, padahal rajin banget anaknya. Aku mengabaikan mereka. Mataku terfokus pada sorot lampu LED tajam yang mendekat dari kejauhan. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap membelah keramaian jalanan pinggiran kota yang semrawut. Mobil itu, sebuah Mercedes-Benz S-Class terbaru, berhenti tepat di depanku. Keheningan melanda para tetangga yang masih menonton. Mulut mereka sedikit terbuka saat melihat seorang pria parubaya berseragam sopir rapi turun dari kursi kemudi, lalu membungkuk hormat padaku. Selamat malam, Nyonya muda. Maaf membuat Anda menunggu, ucap Pak Joko dengan suara baritonnya yang tenang. Ia segera mengambil alih koperku. Tidak apa-apa, Pak.
Jalanan macet? Tanyaku datar sambil membiarkan Pak Joko membukakan pintu penumpang belakang. Sedikit padat di perempatan depan. Nyonya. Silakan. Aku masuk ke dalam kabin mobil yang sejuk dan beraroma kulit mewah. Aroma kemiskinan dan bau apek rumah mertua seketika lenyap, digantikan wangi parfum sandalwood yang elegan. Begitu pintu ditutup, kekedapan kabin memisahkan aku dari dunia bising di luar sana. Pak Joko duduk di balik kemudi. Kita langsung pulang ke Golden Hills, Nyonya? Aku menyandarkan punggungku yang pegal ke jok kulit yang empuk. Ya, Pak. Aku ingin pulang. Rumah yang sebenarnya. Mobil melaju halus. Aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela. Wajah lelah tanpa riasan, rambut dikuncir asal-asalan, dan baju kaos murah yang sudah memudar warnanya. Siapa yang akan menyangka bahwa wanita di kaca ini adalah Kanaya Putri Adiguna, pewaris tunggal Adiguna Group yang membawahi belasan hotel dan properti mewah di kota ini? 2 tahun lalu, aku memilih menyembunyikan identitas ini. Aku ingin mencari pria yang mencintaiku apa adanya, bukan karena harta mendiang papa. Aku pikir Mas Aris adalah jawabannya. Pria sederhana yang kutemui di perpustakaan kota. Ternyata aku salah besar. Kesederhanaan Mas Aris hanyalah kedok dari ketidakmampuannya bersikap tegas di depan ibunya yang gila harta. Cukup, gumamku pelan. Sandiwara Cinderella sudah tamat. Sementara itu, di rumah yang baru saja kutinggalkan, suasana justru tampak meriah. Rina sedang sibuk mengeluarkan baju-bajuku dari lemari dan melemparkannya ke lantai seolah itu sampah yang menjijikan. Ih, baju apa ini? Bahannya kasar, warnanya norak semua. Rina menendang tumpukan bajuku dengan kakinya. Bu, panggil tukang loak besok. Jualin aja semua kain lap ini. Ibu Sari duduk di tepi kasur, bekas tempat tidurku, sambil tersenyum lebar menatap sekeliling kamar. Matanya berbinar membayangkan uang. Akhirnya, kamar ini kosong juga. Besok kita panggil tukang cat. Mas Edo suka warna abu-abu elegan, jangan warna putih membosankan begini, titah Ibu Sari. Mas Aris berdiri di ambang pintu, wajahnya masih murung. Bu, apa enggak keterlaluan? Naya itu enggak punya siapa-siapa di kota ini. Kalau dia tidur di jalan gimana? Halah, kamu ini laki-laki kok cengeng, semprot Ibu Sari. Dia itu punya tangan dan kaki. Bisa kerja jadi tukang cuci atau apalah. Yang penting sekarang fokus kita itu Rina. Kalau Rina jadi nikah sama Edo, derajat kita terangkat. Riz, kamu juga yang enak, utang-utangmu bisa dibantu lunasin sama adik iparmu nanti. Mendengar kata, utang, Mas Aris terdiam. Ia tak berani membantah lagi. Himpitan ekonomi membuatnya takluk pada ibunya yang otoriter. Sudah, jangan mikirin Naya. Mending kamu pesan martabak keju yang spesial. Ibu lapar habis marah-marah tadi. Pakai uangmu dulu ya, perintah Ibu Sari santai. Mas Aris merogoh dompetnya yang tipis. Hanya tinggal 2 lembar uang 50 ribuan. Itu uang bensinnya seminggu ke depan. Tapi, lagi-lagi, ia tak kuasa menolak. 30 menit kemudian, mobilku memasuki kawasan Golden Hills. Perbedaan suasana begitu mencolok. Tidak ada lagi jalan berlubang atau selokan mampet. Di sini, jalanan lebar berlapis aspal mulus, diapit pepohonan rindang dan lampu jalan bergaya Eropa. Kami berhenti di depan sebuah gerbang besi tempas setinggi 3 meter yang megah. Gerbang terbuka otomatis. Pak Joko membawa mobil menyusuri driveway menuju lobi utama rumahku. Sebuah hunian 2 lantai bergaya minimalis tropis dengan dominasi kaca dan batu alam berdiri kokoh. Begitu turun dari mobil, 2 orang asisten rumah tangga berseragam rapi sudah menunggu di depan pintu ganda yang besar. Selamat datang kembali, Nyonya Naya, sapa mereka serempak sambil membungkuk. Salah satunya adalah Bei Inah, pengasuhku sejak kecil. Mata wanita tua itu berkaca-kaca melihat penampilanku yang kurus dan kucel. Nyonya. Bei Inah maju, menyentuh tanganku. Ya ampun, kenapa Nyonya jadi kurus begini? Tangan Nyonya juga kasar. Apa mereka memperlakukan Nyonya dengan buruk? Aku tersenyum lembut, senyum tulus pertamaku hari ini. Aku baik-baik saja, Bei. Hanya butuh istirahat. Saya sudah siapkan air hangat dengan garam mandi aromaterapi di jacuzzi, Nyonya. Makan malam steak wagyu kesukaan Nyonya juga sedang disiapkan chef, kata Bei Inah sigap. Aku mengangguk dan melangkah masuk. Ruang tamu yang luas dengan langit-langit setinggi 6 meter menyambutku.
Lampu gantung kristal membiaskan cahaya keemasan ke lantai marmer yang dingin. Di dinding, lukisan-lukisan koleksi papa masih tergantung rapi. Aku menaiki tangga melingkar menuju kamar utamaku. Masuk ke dalam walk-in closet, aku melihat deretan tas Hermes, Chanel, dan sepatu-sepatu desainer yang sudah 2 tahun ini tak tersentuh. Aku melepas kaos lusuhku dan melemparnya ke tempat sampah. Selamat tinggal, Naya si menantu miskin, bisikku pada pantulan cermin. Malam itu, aku berendam di air hangat yang berbusa, menyesap segelas anggur merah vintage tahun 2015. Otot-ototku yang tegang perlahan rileks. Di kejauhan, aku membayangkan Ibu Sari dan Rina mungkin sedang tertawa puas memakan martabak, merayakan kemenangan semu mereka. Mereka tidak tahu bahwa rumah yang mereka tempati, rumah yang sertifikatnya digadaikan bapak mertua dulu, sebenarnya sudah jatuh tempo di tangan, kenalan, bisnisku. Aku mengambil ponsel, membuka pesan dari pengacaraku. Nyonya, sesuai instruksi, proses eksekusi rumah Ibu Sari akan kami jalankan minggu depan setelah masa tenggang habis. Apakah ada perubahan rencana? Jari jempolku menari di atas layar, mengetik balasan singkat. Lanjutkan. Jangan beri ampun. Aku meletakkan ponsel dan memejamkan mata. Karma tidak perlu ditunggu, kadang kita hanya perlu sedikit mendorongnya agar berjalan lebih cepat. Baru 5 hari Naya angkat kaki, namun rumah peninggalan almarhum bapak itu sudah lebih mirip kapal pecah ketimbang hunian manusia. Di dapur, tumpukan piring kotor menggunung di wastafel, menebarkan aroma sisa makanan yang mulai membusuk. Lalat-lalat kecil beterbangan dengan riang di atasnya. Di meja makan, hanya tersaji telur dadar gosong dan nasi lembek, karya tangan Ibu Sari yang sudah lama tak menyentuh peralatan dapur. Bu, ini nasinya kenapa kayak bubur, sih? Terus telur dadarnya asin banget, protes Rina sambil melempar sendoknya ke piring. Bunyi dentingnya nyaring, memecah kesunyian pagi yang tegang. Ibu Sari yang sedang memijat keningnya di kursi seberang langsung melotot. Syukuri saja apa yang ada, Rin. Ibu capek. Pinggang ibu mau patah nyuci baju kalian seharian kemarin. Lagian kamu itu perempuan, masa nyapu saja nggak becus? Masih banyak debu di kolong meja. Loh, kan biasanya ada Mbak Naya, balas Rina tak mau kalah. Lagian aku lagi perawatan kuku buat lamaran besok lusa. Nggak mungkin aku megang sapu ijuk. Mas Aris hanya diam, menyuap nasi lembek itu dengan wajah lesu. Kemeja kerjanya tampak kusut karena tidak disetrika. Sejak Naya pergi, tidak ada lagi yang menyiapkan pakaiannya, tidak ada lagi kopi panas yang pas takarannya di pagi hari, dan yang paling parah, dompetnya kosong melompong. Tiit, tiit, tiit. Suara alarm token listrik yang nyaring membuat suasana makin runyam. Riz, itu listrik bunyi terus dari subuh. Buruan diisi, perintah Ibu Sari. Kuping ibu sakit dengarnya. Mas Aris menghela napas panjang. Uangku habis, Bu. Kemarin, kan ibu minta buat DP sewa tenda. Ya cari pinjaman dong. Masa token habis saja bingung? Dulu nggak pernah bunyi-bunyi kayak gini. Dulu, kan Naya yang selalu isi diam-diam sebelum habis. Bu, gumam Mas Aris pelan, namun cukup keras untuk didengar. Keheningan melanda sesaat. Nama itu, Naya, seperti hantu yang membayangi ketidakbecusan mereka mengurus hidup sendiri. Halah, nggak usah sebut nama pembawa sial itu. Ibu Sari menggebrak meja. Tanpa dia juga kita bisa hidup. Belum sempat perdebatan itu berlanjut, suara deru mesin mobil terdengar berhenti tepat di depan pagar rumah. Bukan suara motor butut tetangga, melainkan suara mesin halus dari mobil berkelas. Wajah Rina langsung cerah. Pasti Mas Edo. Dia bilang mau mampir ukur kamar. Rina bergegas lari ke depan sambil merapikan rambutnya, diikuti Ibu Sari yang memasang senyum manis palsu. Mas Aris mengekor dengan malas di belakang. Namun, senyum Rina lenyap seketika saat melihat siapa yang datang. Bukan mobil sport milik Edo yang parkir di sana, melainkan sebuah SUV hitam besar, Pajero, dengan kaca gelap. 2 orang pria bertubuh kekar dengan jaket kulit turun dari kursi belakang, mengawal seorang pria parubaya berjas rapi yang memegang sebuah map merah. Aura mereka mengintimidasi. Tetangga yang biasanya kepo kali ini hanya berani mengintip dari balik jendela. Siapa kalian? Tanya Ibu Sari gagap saat rombongan itu masuk ke halaman tanpa permisi. Pria berjas itu membetulkan letak kacamatanya. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Apakah benar ini kediaman Ibu Sari, istri dari almarhum Bapak Haryono? Benar. Saya istrinya. Ada urusan apa, ya?
Ibu Sari mencoba terlihat berwibawa meski suaranya bergetar. Perkenalkan, saya Lukman, kuasa hukum dari PT Adiguna Investama, ucap pria itu tegas. Kami datang untuk membicarakan perihal eksekusi aset jaminan berupa tanah dan bangunan ini. Eksekusi? Rina mempekik. Maksudnya apa? Ini rumah kami. Warisan Bapak. Pak Lukman membuka map merahnya, mengeluarkan selembar fotokopi dokumen tua yang kertasnya sudah menguning. Bu Sari, mungkin ibu lupa atau pura-pura lupa. 5 tahun lalu, almarhum suami ibu menggadaikan sertifikat rumah ini kepada klien kami untuk modal usaha tambang pasir yang akhirnya bangkrut. Perjanjiannya jelas, jika dalam 5 tahun pokok dan bunga tidak dilunasi, maka aset akan disita. Mata Ibu Sari membelalak. Wajahnya pucat pasi seputih kapas. Ia ingat. Ia sangat ingat suaminya pernah pulang membawa uang sekarung, lalu uang itu habis dalam sekejap karena ditipu rekan bisnisnya. Tapi ia pikir masalah itu sudah hilang bersama kematian suaminya. Tapi kan suami saya sudah meninggal. Utangnya lunas dong, teriak Ibu Sari histeris. Utang piutang dengan jaminan aset tidak hangus karena kematian debitur, Bu. Jatuh temponya adalah kemarin lusa. Pak Lukman menunjuk kalender di ponselnya. Kami sudah mencoba mengirim surat peringatan 3 kali bulan lalu, tapi sepertinya diabaikan. Mas Aris maju. Surat? Saya tidak pernah lihat suratnya. Mungkin terselip di antara tumpukan tagihan yang biasa diurus istri Anda, sindir Pak Lukman dingin. Aris terdiam. Selama ini Naya yang mengambil semua surat dari kotak pos. Apakah Naya tahu soal ini? Atau surat itu memang Naya sembunyikan agar mertuanya tidak panik? Atau mungkin Naya sudah membayarnya sebagian? Aris tidak tahu. Dia buta soal urusan rumah tangga sendiri. Intinya, suara Pak Lukman meninggi, memotong lamunan Aris. Perusahaan klien kami tidak ingin memperpanjang lagi. Klien kami menginginkan rumah ini dikosongkan. Gila. Kalian gila. Rina maju, menunjuk-nunjuk wajah Pak Lukman. Lusa aku mau lamaran di sini. Bulan depan aku nikah. Kalian gak bisa usir kami seenaknya. Salah satu pria berbadan kekar maju selangkah, membuat nyali Rina ciut seketika dan mundur bersembunyi di belakang ibunya. Kami memberi waktu 2x24 jam, ucap Pak Lukman final. Hari Minggu jam 12 siang, rumah ini harus sudah kosong. Jika tidak, kami akan membawa aparat kepolisian untuk pengosongan paksa. Tolong Pak, beri kami waktu. Mas Aris memohon, suaranya parau. Kami tidak punya tempat lain. Pak Lukman menatap mereka dengan tatapan iba yang dibuat-buat. Harusnya kalian bersyukur. Pemilik baru piutang ini, direksi PT Adiguna, sebenarnya bisa saja mengusir kalian hari ini juga. Tapi beliau masih berbaik hati memberi waktu 2 hari. Siapa pemiliknya? Biar saya bicara, tantang Ibu Sari. Anda tidak selevel dengan beliau, jawab Pak Lukman tajam. Setelah menyerahkan salinan surat pengosongan ke tangan Mas Aris yang gemetar, rombongan itu berbalik pergi. Mobil hitam itu melaju menjauh, meninggalkan keluarga itu mematung di halaman di bawah terik matahari yang mulai menyengat. Ibu Sari jatuh terduduk di lantai teras yang kotor. Kakinya lemas tak bertulang. Rumahku, rumahku. Racau Ibu Sari. Ini semua gara-gara Bapak. Rina menangis meraung-raung. Terus gimana lamaranku? Mas Edo mau ditaruh di mana? Masa di kontrakan petak? Mas Aris meremas kertas di tangannya. Matanya nanar menatap jalanan kosong. Di kepalanya hanya ada satu nama yang mungkin bisa menyelamatkan mereka. Satu-satunya orang yang selama ini membereskan kekacauan keluarga ini. Naya. Bisik Aris. Kita harus cari Naya. Mungkin dia punya tabungan. Atau setidaknya dia tahu harus berbuat apa. Tapi mereka tidak sadar, badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Dan Naya yang mereka cari, adalah orang yang mengirim badai itu. Matahari tepat di atas kepala ketika batas waktu 2x24 jam itu habis. Tidak ada keajaiban. Tidak ada pangeran berkuda putih. Yang ada hanya truk engkel berwarna kuning kusam dan 4 orang kuli angkut berwajah garang yang datang bersama Pak Lukman. Waktu habis, ucap Pak Lukman dingin sambil melihat jam tangannya. Kosongkan sekarang. Tanpa menunggu aba-aba kedua, para kuli itu merangsek masuk. Mereka bekerja cepat dan tanpa perasaan. Sofa kulit kebanggaan Ibu Sari diangkat begitu saja dan diletakkan kasar di halaman rumput.
Lemari jati yang berat diseret hingga meninggalkan goresan panjang di lantai. Pelan-pelan. Itu barang mahal, teriak Ibu Sari histeris sambil menarik lengan salah satu kuli. Kuli itu menepis tangan Ibu Sari dengan mudah. Minggir, Bu. Kami cuma menjalankan tugas. Kalau protes, sana ke kantor. Rina menangis di pojok teras, memeluk kotak perhiasan imitasinya. Tetangga-tetangga yang dulu sering dicibir Ibu Sari kini berkumpul di depan pagar. Tidak ada yang membantu. Mereka menonton layaknya sedang menyaksikan pertunjukan topeng monyet, sesekali berbisik sambil tersenyum sinis. Rasain, dulu sombongnya selangit. Giliran susah, baru kelihatan aslinya. Celetuk Bu RT yang dulu pernah dihina, kampungan, oleh Rina. Dalam waktu 2 jam, rumah itu kosong melompong. Pintu utama digembok dengan rantai besar, dan sebuah papan segel berwarna merah bertuliskan, tanah dan bangunan ini dalam pengawasan PT Adiguna Investama, dipaku di pagar depan. Barang-barang keluarga Ibu Sari menumpuk seperti gunung sampah di pinggir jalan. Kulkas, kasur, baju-baju yang berceceran, dan kardus mie instan. Namun, karma belum selesai memukul mereka. Sebuah mobil sedan sport berwarna merah berhenti mendadak di depan tumpukan barang itu. Mas Edo, tunangan Rina, turun dari mobil dengan wajah syok. Ia melepas kacamata hitamnya, menatap Rina yang duduk di atas gulungan kasur lusuh dengan make-up luntur oleh air mata. Mas Edo. Rina bangkit, mencoba merapikan rambutnya yang acak-acakan. Mas, tolong kami. Kami dizalimi orang jahat. Edo mundur selangkah, menepis tangan Rina yang hendak meraihnya. Tatapannya jijik. Jadi ini yang kamu bilang keluarga terpandang? Tanya Edo tajam. Kamu bilang ayahmu pejabat, rumahmu mewah dan lunas. Ternyata, kalian cuma gembel yang terlilit utang rentenir. Mas, bukan gitu. Ini salah paham. Nanti kami jelaskan. Ibu Sari mencoba menengahi dengan suara memelas. Nggak perlu, potong Edo kasar. Ibuku benar. Bibit bebet bobot itu penting. Pernikahan kita batal. Batal! Rina menjerit, suaranya melengking memecahkan gendang telinga. Undangan sudah dicetak, Mas. Gedung sudah DP. Ambil saja uang DP-nya buat beli tenda. Siapa tahu kalian butuh buat tidur di pinggir jalan, cibir Edo. Ia masuk kembali ke mobilnya, membanting pintu, dan tancap gas meninggalkan kepulan asap yang memerihkan mata. Rina ambruk ke aspal, meraung-raung memanggil nama Edo. Harga dirinya hancur lebur di depan semua tetangga yang menonton. Matahari berganti senja, dan senja berganti malam yang kelam. Ibu Sari, Mas Aris, dan Rina kini duduk meringkuk di emperan sebuah ruko yang sudah tutup, sekitar 3 kilometer dari rumah lama mereka. Barang-barang besar terpaksa mereka tinggalkan di pinggir jalan, diambil pemulung atau entah siapa. Mereka hanya membawa 3 tas besar berisi baju dan dokumen. Perut mereka berbunyi bersahutan. Dompet Mas Aris benar-benar kosong. ATM-nya sudah limit karena ditarik tunai untuk membayar truk pengangkut barang tadi, yang ternyata sia-sia karena mereka tidak punya tujuan. Bu, telepon Tante Murni lagi, rintih Rina sambil memegangi perutnya. Sudah 5 kali ibu telepon, nggak diangkat, jawab Ibu Sari lemas. Wajahnya yang biasa angkuh kini kusam penuh debu jalanan. Coba telepon Pak De Herman, usul Mas Aris. Ibu Sari dengan tangan gemetar mencoba menghubungi kakaknya itu. Tersambung. Halo? Ada apa malam-malam, Sar? Suara di seberang terdengar ketus. Mas Herman, tolong kami. Rumah disita. Kami di jalanan. Boleh numpang tidur semalam saja? Ibu Sari memohon, membuang gengsinya. Terdengar tawa kering dari seberang telepon. Oh, sekarang butuh? Bukannya bulan lalu kamu bilang rumahku kayak kandang ayam dan gak level buat kamu injak? Maaf ya, Sar. Kandang ayam ini sudah penuh. Tidur saja di hotel, kan kamu orang kaya. Klik. Sambungan diputus. Ibu Sari membanting HP-nya ke lantai keramik emperan toko. Ia menangis tanpa suara. Penolakan demi penolakan menamparnya sadar betapa buruknya perlakuannya pada orang lain selama ini. Angin malam semakin menusuk. Nyamuk mulai menggigit kulit mereka. Aku lapar, Bu. Rengek Rina seperti anak kecil. Biasanya jam segini Mbak Naya bawa nasi goreng atau martabak. Mendengar nama Naya, Mas Aris yang sedang duduk melamun tiba-tiba tersentak. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel layar retaknya. Naya.
Gumam Aris. Kenapa aku bodoh banget? Kenapa, Riz? Kamu punya uang simpanan? Tanya Ibu Sari penuh harap. Bukan, Bu. Email Naya masih login di HP-ku, seru Aris, matanya berbinar di tengah kegelapan. Dulu aku sering pinjam email dia buat download game berbayar karena dia yang punya kartu kredit. Aku lupa logout. Terus gunanya apa? Tanya Rina Swot. Fitur Find My Device. Kita bisa lacak lokasi HP Naya sekarang juga. Aris dengan cepat membuka aplikasi pelacak itu. Jantungnya berdegup kencang saat titik biru di peta mulai berkedip mencari sinyal. Loading. Titik itu berhenti di sebuah kawasan elit di utara kota. Kawasan Golden Hills. Hah? Golden Hills. Rina mengernyit. Itu kan kawasan orang-orang super kaya. Ngapain si Naya di sana? Pasti jadi pembantu, simpul Ibu Sari cepat. Dia pasti kerja jadi babu di salah satu rumah gedongan di sana. Kebetulan. Kita ke sana sekarang. Ke sana naik apa, Bu? Kita nggak punya ongkos, keluh Aris. Jalan kaki. Ibu Sari berdiri, tenaganya seolah kembali pulih karena harapan akan makanan. Naya itu mentalnya lemah. Kalau kita datang, memelas sedikit, dia pasti nggak tega. Minimal dia bisa curi makanan majikannya buat kita, atau pinjam uang majikannya. Benar juga, Rina ikut berdiri. Dia kan takut banget sama ibu. Kita labrak dia biar mau tanggung jawab ngasih makan kita. Mas Aris menatap titik lokasi itu dengan ragu. Ada perasaan aneh di hatinya. Tapi rasa lapar dan putus asa mengalahkan logikanya. Baiklah, kata Aris. Ayo kita cari Naya. Malam itu, 3 sosok manusia berjalan tertatih-tatih menyusuri trotoar kota, menyeret langkah menuju kawasan elit di atas bukit. Mereka berjalan menuju istana, tempat Naya berada, dengan harapan bisa memeras mantan, pembantu, mereka. Mereka tidak tahu, mereka sedang berjalan sukarela menuju kandang singa, tempat di mana sisa-sisa harga diri mereka akan dihancurkan hingga tak bersisa. Kakiku serasa mau patah. Tumit Rina sudah lecet dan berdarah karena memaksakan diri memakai heels, satu-satunya sepatu yang tersisa, untuk berjalan kaki sejauh 5 kilometer. Kami sampai di gerbang perumahan Golden Hills dengan napas Senin Kamis. Penampilan kami sudah tidak ada bedanya dengan gelandangan. Baju Mas Aris basah oleh keringat, make-up Rina luntur menjadi topeng mengerikan, dan Ibu Sari yang biasanya sanggulnya rapi, kini rambutnya awut-awutan tertiup angin. Ini alamatnya benar di sini, Riz? Tanya Ibu Sari sambil berpegangan pada tiang lampu jalan, matanya menatap takjub pada deretan mensyah megah di balik pagar. Sesuai peta, Bu. Titiknya di rumah paling ujung itu. Yang paling besar, jawab Aris sambil menyeka keringat. Mereka menatap sebuah bangunan megah 3 lantai dengan arsitektur klasik modern. Halamannya luas dengan air mancur yang menyala indah. Di garasi yang pintunya terbuka sedikit, terlihat deretan mobil mewah yang harganya mungkin bisa membeli harga diri mereka 1000 kali lipat. Gila! Rina menelan ludah. Naya pasti jadi kepala pelayan di sini. Atau mungkin tukang masak. Nggak mungkin pembantu biasa boleh tinggal di rumah segede ini. Bagus dong, seru Ibu Sari. Semangatnya kembali membara meski perutnya melilit lapar. Kalau dia kepala pelayan, gajinya pasti besar. Kita bisa minta pinjaman, atau minta dia izinkan kita tidur di kamar pembantu malam ini. Tanpa tahu malu, Ibu Sari berjalan mendekati gerbang besi tempas setinggi 3 meter itu. Ia menekan tombol interkom dengan brutal, berkali-kali. Ting nong, ting nong, ting nong. Suara berat seorang pria terdengar dari speaker. Siapa di sana? Pak, panggilin Naya. Bilang mertuanya datang. Kami mau ketemu, teriak Ibu Sari ke arah kamera CCTV. Hening sejenak. Lalu suara itu menjawab, tidak ada yang namanya Naya di sini. Salah alamat. Jangan bohong kamu. Rina ikut berteriak. GPS kami nggak mungkin salah. Suruh dia keluar. Bilang kami kelaparan. Tiba-tiba, lampu sorot dari arah dalam rumah menyala terang, menyilaukan mata mereka. Gerbang besi raksasa itu berdenting, lalu perlahan terbuka secara otomatis. Nah, kan, takut juga dia. Ibu Sari tersenyum jumawa pada Aris. Lihat kan, Riz, istrimu itu mental kerupuk. Digertak sedikit langsung bukain gerbang. Namun, bukan Naya yang berlari keluar memakai daster lusuh menyambut mereka.
Sebuah mobil Bentley Continental berwarna putih mutiara meluncur pelan dari driveway. Mobil itu begitu sunyi, namun auranya begitu mengintimidasi. Mobil itu berhenti tepat di depan mereka, menghalangi jalan masuk. Kaca jendela belakang turun perlahan. Aroma parfum mahal menyeruak keluar, mengalahkan bau keringat apek keluarga Ibu Sari. Di dalam mobil, duduk seorang wanita dengan gaun sutra berwarna champagne, mengenakan kacamata hitam di malam hari, dan anting berlian yang berkilau tertimpa cahaya lampu jalan. Ibu Sari memicingkan mata. Nyonya. Kami mau cari pembantu kamu yang namanya Naya. Jangan halangi. Wanita itu membuka kacamata hitamnya perlahan. Tatapan mata itu tajam, dingin, dan menusuk. Tatapan yang selama 2 tahun ini selalu menunduk patuh, kini menatap mereka dari ketinggian tahta yang tak terjangkau. Mulut Ibu Sari menganga lebar. Rina menutup mulutnya dengan tangan, matanya membola seakan mau keluar. Mas Aris mundur selangkah, lututnya gemetar hebat. Naya? Desis Mas Aris, suaranya tercekat. Kalian berisik sekali. Mengganggu ketenangan kompleks, ucap Naya datar. Suaranya tenang, tapi membuat nyali mereka ciut seketika. Kamu. Ibu Sari menunjuk Naya dengan jari gemetar. Kamu ngapain di mobil majikanmu? Turun. Dasar lancang. Pak Joko, yang menyetir di depan, menurunkan kacanya sedikit dan membentak. Jaga mulut Anda. Beliau adalah Nyonya Kanaya Adiguna, pemilik tunggal rumah ini dan seluruh kawasan properti ini. Dunia seakan runtuh menimpa kepala Ibu Sari. Adiguna? Nama belakang pengusaha properti terkaya di kota ini? Nggak mungkin. Rina menggeleng-gelengkan kepala. Tak mau menerima kenyataan bahwa kakak ipar yang sering ia suruh mengepel lantai ternyata memiliki kekayaan yang tak akan habis 7 turunan. Masuk akal kan, Mas? Naya menatap Aris yang mematung. Kenapa aku nggak pernah minta uang? Kenapa aku bisa bayar tagihan kalian diam-diam? Karena uang receh kalian itu tidak ada artinya buatku. Air mata Mas Aris menetes. Bukan karena haru, tapi karena penyesalan yang teramat dalam. Ia telah menyanyiakan berlian demi memungut batu kali. Dek. Aris maju, mencoba menyentuh pintu mobil yang mengkilap itu. Dek, maafkan Mas. Mas salah. Mas bodoh. Kita masih suami istri kan? Izinkan kami masuk, Dek. Kami diusir. Kami nggak punya rumah. Naya menepis tangan Aris dengan tatapan jijik. Suami? Suami macam apa yang membiarkan istrinya diusir seperti anjing di tengah malam? Saat aku keluar dari rumah neraka itu, status kita sudah selesai, Aris. Surat cerai akan sampai ke kantormu besok. Naya. Ibu Sari tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke aspal. Ia bersujud. Benar-benar bersujud di samping ban mobil mewah itu. Harga dirinya hancur lebur oleh rasa lapar dan ketakutan menjadi gelandangan. Ibu minta ampun, Nay. Ibu salah. Ibu tua bangka yang bodoh. Tolong, Nay. Rina lapar. Ibu lapar. Sudah 2 hari kami cuma minum air keran masjid. Tolong kasih kami makan. Sedikit saja. Rina ikut berlutut, menangis sesenggukan. Mbak Naya, maafin Rina, Mbak. Rina janji bakal cuci kaki Mbak tiap hari. Tolong jangan biarkan kami tidur di jalan. Pemandangan itu begitu ironis. 3 orang yang 2 hari lalu berdiri sombong mengusir Naya, kini merangkak di aspal, mencium debu di bawah kaki sang menantu terbuang. Naya menatap mereka tanpa emosi. Hatinya sudah beku. Kalian lapar? Tanya Naya. Iya, Nay. Iya. Lapar sekali. Jawab Ibu Sari penuh harap. Naya mengambil sebuah bungkusan styrofoam dari jok sebelahnya. Itu adalah sisa makanan kucing peliharaannya, salmon grade A yang tidak habis dimakan. Atau mungkin sisa makan malamnya sendiri. Entahlah, bagi mereka itu sama saja. Naya melemparkan bungkusan itu keluar jendela. Kotak itu jatuh di aspal, isinya sedikit tumpah. Nasi putih sisa dengan potongan daging wagyu yang sudah dingin. Makanlah, ucap Naya dingin. Itu lebih dari cukup untuk orang yang sudah membuang rezekinya sendiri. Tanpa pikir panjang, Ibu Sari dan Rina berebut memungut kotak makanan itu. Mereka memakannya dengan tangan kotor mereka, melahap nasi sisa itu dengan rakus sambil menangis. Mas Aris hanya menatap nanar, harga dirinya sebagai laki-laki hancur melihat ibu dan adiknya makan seperti hewan. Pak Joko, jalan, perintah Naya.
Tutup gerbangnya. Siap, Nyonya. Kaca jendela perlahan naik, memisahkan dunia Naya yang gemerlap dengan dunia mereka yang gelap gulita. Naya! Tunggu! Naya A! Mas Aris berteriak, mengejar mobil yang mulai melaju. Tapi mobil itu tak berhenti. Lampu belakangnya yang merah menjauh, lalu menghilang di balik gerbang besi yang tertutup rapat kembali. Meninggalkan mereka bertiga di trotoar yang dingin. Kenyang dengan makanan sisa, tapi kosong melompong di dalam jiwa. Mereka telah membuang seorang ratu demi keserakahan, dan kini, mereka harus hidup selamanya dalam bayang-bayang penyesalan di kaki lima.